Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali datang, selamat nonton teman-teman. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Hari ini aku mau bahas kasus yang miris sih, tapi bisa dibilang lucu juga nih. Dimana-mana orang kalau abis nyuri pasti hasil curiannya itu diumpetin biar nggak ketahuan, ya nggak? Tapi pelaku satu ini justru habis nyuri, hasil curiannya itu dipamer-pamerin, diposting di sosial medianya teman-teman. Gimana nggak ketahuan coba? Niatnya pengen pamer biar dibilang wow, tapi malah ujung-ujungnya masuk bui. Dan ini terjadi baru banget ya teman-teman di akhir tahun 2021 kemarin. Jadi emang kasus yang baru banget ini. Mungkin banyak juga dari kalian yang udah sempat tahu, pernah lihat beritanya juga. Gimana sih cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kali ini ceritanya tentang seorang pria asal Carolina Utara, Amerika Serikat yang bernama Arlando Henderson. Umurnya 32 tahun. Jadi pada bulan Juni 2013 dia itu mengajukan perlindungan kebangkrutan. Jadi dia ini punya perusahaan teman-teman. Aku juga nggak tahu pasti ya perusahaannya ini dalam bidang apa. Yang jelas usahanya nggak berjalan dengan lancar sampai akhirnya dia malahan punya banyak hutang tuh teman-teman. Dan dia udah nggak bisa bayar hutangnya lagi. Hutangnya itu udah mencapai lebih dari 26.000 dolar atau sekitar 350 jutaan rupiah. Itu dia ngutang bukan cuma di satu tempat ya teman-teman, tapi ada di beberapa pihak lah gitu. Makanya dia mengajukan perlindungan kebangkrutan. Pada bulan Juli 2013 mereka akhirnya di pengadilan mencapai kesepakatan. Jadi Arlando ini bakalan bayar cicil gitu ya, total hutangnya 447 dolar per bulan selama 60 bulan. Tapi sebulan kemudian pas waktunya Arlando bayar cicilan, dia malahan nggak bayar seperti yang dia janjiin tuh teman-teman. Padahal udah diringanin banget gitu ya, dia nggak harus bayar total keseluruhan hutangnya, boleh dicicil jadi 60 bulan. Akhirnya pengadilan menolak dan kayak membatalkan gitu ya perlindungan kebangkrutan untuk Arlando. Alasan mereka tuh sebenarnya bukan cuma karena Arlando nggak bisa bayar tepat waktu, tapi dia juga kelihatan nggak ada usahanya sama sekali guys untuk menyelesaikan masalah hutang piutang ini. Beberapa kali Arlando tuh nggak datang ke pertemuan dengan krediturnya. Dan di pengadilan Arlando itu berjanji kalau dia harus datang ke sebuah kayak program penyuluhan gitu ya, tentang bagaimana sih manajemen uang, pengelolaan uang tuh kayak gimana supaya nggak punya banyak hutang gitu. Tapi Arlando ini sama sekali nggak datang ke satupun program penyuluhan tersebut. Ngeselin banget kan ya, nggak ada usahanya sama sekali. Jadi pengadilan berpikir ya walaupun mereka mau bantu Arlando ini kayak gimana, kalau dianya nggak berusaha untuk berubah jadi lebih baik, dia nggak berusaha untuk menyelesaikan masalah ini, percuma aja gitu. Makanya dibatalin lah. Setelah itu tanggung jawab hutang piutangnya dia yang 26.000 dolar ya bener-bener jadi tanggung jawabnya sendiri. 6 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2019, Arlando mendapatkan pekerjaan baru. Dia jadi karyawan di salah satu perusahaan jasa keuangan yang bernama Wells Fargo. Dia mulai kerja di sana di bulan April tahun 2019 dan dia memegang bagian keuangan, dia pegang kunci brankas juga tuh teman-teman. Nah ini aku bingung juga sih ya guys, kok bisa sih perusahaan tersebut menerima Arlando bekerja di sana semudah itu, padahal kan dia punya masalah keuangan di kehidupannya sendiri dan itu lumayan parah. Dia juga kelihatan nggak bertanggung jawab banget gitu kan. Apa mungkin si Arlando ini palsuin CV-nya pada saat dia ngelamar kerja di perusahaan tersebut, makanya mereka nggak tahu tentang riwayatnya Arlando ya, ini bisa jadi juga. Yang jelas Arlando bekerja di sana cuma bisa bekerja bener, bekerja lurus gitu ya selama 2 bulan aja guys. Habis itu ya udah, dia udah nggak tahan lagi gitu ya sama godaannya setiap hari ngadepin uang cash dalam jumlah banyak, sedangkan dia juga nggak punya uang, punya hutang besar, dia bingung bayarnya gimana. Kalap dia guys, mulailah dia beraksi teman-teman. Arlando mulai mencuri uang dari perusahaannya teman-teman. Caranya gimana? Jadi Arlando ini kan
pegang kunci brankas ya di sana. Kalau misalkan ada pelanggan yang mau kasih uang untuk deposit gitu ya, pada saat itulah Arlando ambil beberapa. Pertama kali dia ambil uang sejumlah $446 dan uang itu dia pakai untuk bayar cicilan hutangnya di 2013 tadi tuh teman-teman. Awalnya emang cuma buat bayar hutang nih dia nyuri, tapi habis dia nyuri yang pertama kali, dia tuh sadar loh, kok kayaknya nggak ada yang peduli ya, kayak nggak ada yang tahu gitu loh, ada uang yang hilang dari dalam brankas itu gitu, dan dia merasa berhasil banget nih. Mulai ketagihan dia teman-teman, mencuri lagi kayak begitu caranya, mencuri lagi sampai 20 kali lebih dia melakukan pencurian ini, dan jumlahnya juga beda-beda ya, mulai dari $200, 300, 400, 500 kayak gitu. Dan awalnya dia cuma buat bayar hutang, lama-lama ya buat membiayai hidup mewah, malah dia jadi kayak pengen pamer gitu loh. Dan dia nggak pernah ketahuan karena dia bikin dokumen setoran palsu, sedangkan dokumen setoran aslinya tuh dihancurin gitu sama dia. Setiap kali dia berhasil ambil uang dari brankas itu, disetor ke ATM terdekat uangnya, ditaruh ke rekening dia, terus nanti dia baru ambil lagi di ATM yang dekat sama rumahnya pas dia pulang kerja. Nggak tanggung-tanggung dia itu mencuri uang sampai puluhan ribu dolar totalnya teman-teman. Saking banyaknya uang yang dia curi ini, Arlando sampai bisa beli mobil Mercedes yang mewah dengan uang cash. Dia juga suka pamerin uangnya itu ke teman-temannya. Bahkan di dalam rumahnya kalau temennya lagi main gitu ya, uangnya digeletakin aja sama dia di atas meja, di atas sofa. Dia kayak nggak peduli gitu deh sama uang. Dan teman-temannya juga sebenarnya tuh kayak bingung gitu sama Arlando ini, loh kok dia bisa-bisanya punya uang sebanyak itu gitu. Padahal kan kayaknya nggak sesuai banget lah sama penghasilannya. Arlando juga bikin satu channel YouTube yang namanya ini nih teman-teman, kalian bisa lihat di layar. Soalnya aku nggak tahu juga pengucapannya gimana gitu ya, bingung. Jadi ya bisa kalian baca sendiri lah. Kalau kalian mau lihat boleh cari di YouTube, ada. Sampai terakhir bikin naskah ini sih channel YouTube-nya tuh masih ada. Jadi dia ini rapper, dia sempat bikin beberapa video klip dan dimasukin lah, di-upload gitu ya ke channel YouTube yang dia punya itu. Ada nih salah satu video klipnya yang berjudul ini, dan di dalam video klipnya itu dia kayak mamerin uang segepok gitu ya teman-teman, dan juga senapan. Arlando juga aktif banget di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Di sana Arlando sering posting foto-foto dia lagi duduk di depan mobil Mercedes warna putih miliknya. Dia pakai baju mahal, pakai tas mahal, bahkan gespernya aja itu merek Gucci guys. Pokoknya orang-orang nih kalau yang nggak kenal sama Arlando di kehidupan nyata pasti nyangkanya tuh dia orang yang kaya banget. Nggak mungkin lah nyangka dia cuma seorang karyawan biasa gitu. Pasti orang mikir, oh mungkin dia punya usaha apa, atau dia anak konglomerat atau gimana, karena bisa sampai hidup mewah begitu kan teman-teman. Namanya sosial media ya teman-teman, kadang emang nggak sesuai sama kehidupan nyata gitu. Tapi orang-orang yang kenal dengan Arlando di kehidupan nyata, mereka ya bingung banget, ini si Arlando kok bisa-bisanya ya punya mobil mewah begini, pakai baju-baju dan barang-barang mewah kayak gini juga. Emang dia dapat uang dari mana? Padahal kan mereka tahu sendiri kan, kayak ya nggak sesuai aja sama penghasilannya gitu loh. Padahal dia juga masih terlilit banyak hutang, jadi ya bener-bener tanda tanya banget kan. Nah pada saat ini Arlando mengundurkan diri dari tempat kerjanya, dia berhenti. Baru deh mulai pejabat di Wells Fargo itu sadar loh, kok banyak uang yang hilang ya dari brankas mereka. Totalnya itu ada $88.000 atau sekitar 1,2 M rupiah teman-teman. Sebanyak itu langsung diselidiki kemana ya perginya itu uang gitu. Di interview semua nih karyawan yang ada di Wells Fargo, dan pejabat di sana tuh curiga sama Arlando teman-teman, karena ada karyawan lain yang ngadu gitu kan sama dia, Pak coba deh selidikin Arlando, dia itu gaya hidupnya pas kerja di sini itu luar biasa mewah banget, kayaknya nggak sesuai banget lah sama penghasilannya. Ditambah memang ada bukti kalau Arlando itu membeli mobil Mercedesnya secara cash. Tanggal 4 Desember 2019, Arlando akhirnya ditangkap oleh FBI. Arlando didakwa dengan 2 tuduhan penipuan, 19 tuduhan pencurian, penggelapan, dan aplikasi palsu, 12 tuduhan membuat dokumen palsu. Kalau dia dinyatakan bersalah atas semua tuduhan ini, dia bisa dikasih hukuman sampai dengan 30 tahun penjara dan juga denda sebesar $1 juta guys. Saat ini dia masih menunggu keputusan pengadilan dan dia masih tetap
bisa bebas melakukan aktivitas seperti biasa. Malah kelihatannya dia ini santai-santai aja guys. Dia bahkan merilis lagu baru, dia juga masih aktif di sosial medianya, upload foto-fotonya. Persidangannya dimulai pada awal bulan Desember 2021 kemarin dan sampai sekarang itu masih proses, belum selesai teman-teman. Semoga aja proses sidangnya itu cepat selesai dan Arlendo bisa dikasih hukuman yang setimpal. Bener-bener lucu ya guys ya, demi pamer dan hidup mewah apapun caranya dilakuin. Bukannya dia kerja bener-bener cari uang untuk ngelunasin hutangnya dan mudah-mudahan bisa memulai usaha lagi gitu kan dari awal, memperbaiki hidup. Dia malah nyuri buat hidup mewah, buat pamer-pamer guys. Tapi ujung-ujungnya apa? Masuk bui deh kan. Menurut kalian gimana guys tentang kasus ini? Ya pokoknya kita tuh harus tetap bersyukur, selalu bersyukur dengan kehidupan kita. Kalau memang mau jadi lebih baik, mau punya kehidupan lebih baik, ya harus dengan cara yang baik juga ya guys, supaya bisa bertahan lama, pondasinya kuat, dan berakhirnya nggak jelek kayak si Arlendo ini guys. Sip, semangat terus ya teman-teman. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kasus ini. Aku pengen banget dengar. Like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga supaya aku makin semangat bikin video yang baru-baru lagi. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku, Hanifah Story 92. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.